Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal. Saya percaya Natal pada malam ini akan membawa kita dari hidup secara manusiawi berubah menjadi hidup secara ilahi. Ini kehendak, ketetapan, dan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Membutuhkan pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, untuk membuka mata rohani kami, sehingga malam ini kami dapat mengerti, memahami, dan mengalami, dan kami hidup di dalam realitas di dalamnya. Lewat ibadah Natal, perayaan Natal pada malam ini, Tuhan akan membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Malam-malam perkabungan yang cukup panjang, malam ini berakhir. Kegelisahan, kesusahan yang tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban. Malam ini jawaban pasti datang. Hidup kami dirubah untuk kami membawa kabar baik tentang anugerah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema besarnya adalah Christ is everything. Saya boleh katakan Christ is everything for you, for us, for you and for me. Jadi hari ini Natal ini akan menjadi berhasil di pemandangan mata Tuhan. Ketika sejak malam hari ini engkau menjadikan Yesus segala-galanya. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari ini, Yesus di dalam Yohanes pasal yang pertama, di dalam Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia telah datang ke dunia ini, tetapi dunia tidak dapat mengenalnya. Orang-orang Yahudi punya sebuah konsep pemahaman bahwa Allah hadir di ruang maha suci di bait Allah. Dan ruangan itu sakral. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Sangat dijaga baik-baik dan dibatasi oleh sebuah tirai. Itu gambaran kehadiran Allah ada di situ. Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Sekarang hadirat Allah yang ada di dalam ruang yang terbatas itu, hadir di dalam umat-umat Israel melalui sosok pribadi Yesus. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengenali untuk perkara-perkara yang besar terjadi. Dan dahsyatnya malam ini, hadirat yang sama itu bergerak di Kota Kudus, di Jawa Tengah, di Indonesia, lewat saudara. Inilah berita yang luar biasa. Rasul Petrus berkata, kita telah mengalami kelahiran kembali. Artinya Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu oleh karya Roh Kudus lewat kandungan Maria. Lahir kembali, sekarang Kristus lahir kembali, dilahirkan kembali, dan Dia hadir dalam hidupmu dan hidupku. Pemahaman kita perlu diubah. Kalau kita memiliki pemahaman seperti orang Yahudi, kita akan kehilangan momentum ilahi. Banyak orang Kristen, gereja-gereja punya pemahaman kita sedang menanti lawatan Tuhan. Itu konsep perjanjian lama. Karena Roh Allah hanya tinggal di dalam hidup para nabi dan orang-orang tertentu, dan Roh Allah harus hadir. Iya. Mungkin bisa di volumenya diberkurangi. Allah hadir. Allah bekerja lewat umat. Para nabi, dan Roh Allah belum hadir di dalam hidup umat percaya.
Makanya saudara kekasih, di dalam perjanjian lama yang dikejar oleh umat Israel itu nabi. Nabi. Sebab nabi disebut pelihat. Iya, mungkin bisa dibawa keluar sebentar. Nabi itu pelihat. Sehingga orang-orang Yahudi kalau ingin berjumpa dengan Tuhan lewat para nabi. Ini perlu kita sadari. Tanpa sadar gereja sekarang ini juga mencoba mengikuti pola yang sama. Yang dikejar hamba Tuhan. Seharusnya yang kita kejar adalah Yesus. Dan Yesus bukan melawat kita. Dia tinggal hadir dalam hidup kita setiap saat. Dia akan bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Ketika beberapa hari yang lalu, ada seorang pemudi yang punya masalah yang sangat besar. Bagi saya itu sangat besar dan bagi gadis itu sangat besar dan amat sangat besar. Dan sangat menentukan hidup selanjutnya. Dia kebetulan konseling dengan saya. Terus ngobrol-ngobrol, saya katakan hadapi masalahmu. Hadapi situasimu. Dan Tuhan berperang ganti kamu. Tuhan akan mengatur semua dan engkau akan menjarah kemenangan, kehiranan, dan ketakjuban. Kemarin waktu Natalan kemarin berjumpa dengan saya bersama keluarganya. Berkata, dia baru masuk kepercayaan kita. Tuhan itu luar biasa, Pak. Tuhan itu ajaib. Semua yang saya takutkan itu terselesaikan begitu sempurna. Seringkali saudara tidak menyadari panggilanmu. Kalau Kristus rohnya tinggal dalam hidupmu. Kristus tinggal dalam hidup kita. Dan kita memperkatakan sesuatu dari Tuhan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tadi siang saya hanya bicara berdoa begini, alam. Malam ini Tuhan bekerja. Aku minta bersahabat, ya. Kau harus ikut mendukung. Aku perintahkan dalam nama Yesus, alam, engkau ikut bekerja sama. Supaya tidak ada yang terhalang untuk ibadah Natal. Dan alam pun harus tunduk. Alam pun harus tunduk. Inilah dimensi yang Tuhan akan bawa kepada kita di tahun 2025. Dan mari kita akan buat sama-sama. Ya. Kristus yang adalah segala-galanya setelah saya sampaikan tadi. Tema selanjutnya adalah firman menjadi manusia. Mari kita buka Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dikatakan di sana kita akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan lihat Yohanes pasal pertama ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi hebatnya Natal bukan karena lahirnya seorang bayi. Kalau saudara menyadari lahirnya seorang bayi oleh karena dosa Adam, orang itu punya potensi untuk menjadi alat kejahatan tanpa pekerjaan roh Tuhan. Tetapi lahirnya Yesus sangat jauh berbeda. Ini yang menjadi keistimewaan kita. Kristus yang Allah menjadi manusia untuk merombak hidup kita. Kita dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius dan menyebutnya, "Hai manusia Allah." Saya akan katakan kepada saudara supaya roh Allah mulai meneguhkan identitas saudara sekalian. Engkau bukan orang berdosa.
Engkau bisa gagal, tapi engkau bukan orang gagal. Engkau manusia Allah. Amin. Sudah yakin? Yakinkan sebelahmu, engkau manusia Allah. Secara fisik lahiriah ini kita manusia. Tapi di dalam hidup kita ini ada mesin ilahi, ada hadirat Allah yang sedang bekerja dahsyat. Lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Inilah Natal yang luar biasa. Next, kita akan lihat saudara kekasih, kita akan lihat anugerah Tuhan pada malam ini supaya saudara betul-betul menyadari anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian bahwa ini intinya. Ya. Intinya adalah Allah memakai segala hal dalam dunia ini hanya untuk satu tujuan. Allah memakai segala hal, segala peristiwa dalam dunia ini hanya untuk satu alasan. Yaitu untuk menggenapi firman-Nya. Tidak ada yang lain. Makanya saudara jangan terpuruk dengan situasi yang sedang saudara hadapi saat ini. Fokuskan kepada firman. Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Jangan ada di antara saudara yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, pesimis. Malam ini kita bukan manusia biasa, kita manusia Allah. Dan hari ini kita akan melihat anugerah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, saudara kekasih. Mari kita mau lihat beberapa peristiwa bahwa segala sesuatu itu Allah pakai hanya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita lihat next. Kita lihat poin pertama, Yesus lahir dari seorang perawan. Saya menyatakan Yesus lahir dari seorang perawan virgin, Alma. Jadi dinubuatkan bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, bukan wanita muda. Dan dalam abad itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dari tahun ke tahun Tuhan sedang terus merendah untuk menggenapkan apa yang telah Tuhan nubuatkan lewat Yesaya. Dan momentum saat tertentu Allah menemukan Maria. Tuhan sudah mengatur situasi, kondisi, keadaan yang ada. Dan menemukan seorang perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Disitulah pekerjaan Allah yang besar dinyatakan. Dan Yesus lahir dari seorang perawan suci. Luar biasa, saudara kekasih. Kalau saudara melihat hal ini, itu ajaib saudara kekasih. Jadi sekali lagi jangan berfokus dengan situasi peristiwa yang sedang terjadi. No, jangan. Kita harus melihat apa yang Tuhan janjikan. Makanya Paulus berkata, kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah kehendak Tuhan, Tuhan hanya menggenapi kehendaknya. Jangan berpikir bahwa dunia ini dikuasai oleh negara superpower Amerika dan NATO, yang satu lagi adalah Rusia. Iya, kalau saudara melihat secara kasat mata, secara empiris, kalau engkau melihat secara rohani, Tuhan yang berdaulat penuh. Nanti saya ingin tunjukkan bagi saudara. Saudara kekasih, Yesus lahir dari seorang perawan. Itu untuk menggenapi nubuatan Yesaya. Yang kedua, Yesus harus lahir di Bethlehem. Di dalam Mika 5 ayat yang kedua, sudah dinubuatkan dari Bethlehem akan muncul seorang pemimpin. Tetapi Yusuf dan Maria bukan orang yang sempurna.
Dia tidak bisa melihat kehendak Allah sekaligus, tahap demi tahap. Buktinya, ketika kandungan Yesus ada dalam Maria, sudah mencapai bulan-bulan yang harus dilahirkan. Yusuf dan Maria masih tetap ada di Nazaret. Bayangkan, bagaimana Allah menggerakkan Yusuf dan Maria dari Nazaret sampai ke Bethlehem dan harus melahirkan Yesus di Bethlehem. Tuhan memakai peristiwa politik. Pada waktu itu terjadi sebuah sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Itu peristiwa politik, tujuan kepentingan tentunya untuk ujung-ujungnya adalah uang dan pajak. Dan tentunya Kekaisaran Romawi ingin mengukur kekuatan yang ada. Dan itu tujuan politis. Tapi yang hebat, Tuhan memakai peristiwa politik untuk menggenapi rencana Allah. Lah di sini saya ingin mengajak saudara. Kita melihat, kita melihat bagaimana peristiwa politik yang satu kejam. Sudah ada nubuatan bahwa gereja Tuhan akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu dua perkara. Yang pertama lewat pemimpin-pemimpin politis yang kejam. Bagaimana ketika kekristenan mengalami aniaya yang hebat di negeri Cina. Di mana letak kemahakuasaan Tuhan? Di mana letak kedahsyatan Tuhan? Seolah-olah yang berkuasa adalah pemimpin politik yang ada di Cina. Orang-orang Kristen tidak berdaya, harus bersembunyi, ibadah pun harus tidak pakai pujian. Di mana Tuhan berkuasa? Kuasa Tuhan yang hebat berbeda dengan yang kita pikirkan. Ternyata menjadi sejarah kesaksian dunia. Kekristenan yang paling hebat di dunia adalah kekristenan yang sedang mengalami aniaya. Pertumbuhan mengalami percepatan luar biasa, iman mereka murni, pengabdian mereka murni. Tetapi satu sisi, negara kita sudah mulai menjadi negara yang demokrasi. Di mana-mana didengungkan demokrasi. Sehingga dilarang untuk saling merusak dan merusak sesama dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah ketentuan bersama. Kelihatannya kita bersyukur Indonesia mulai aman dan lain sebagainya. Tapi ada aniaya yang hebat. Aniaya yang terjadi pada dunia merdeka kayak Amerika, Eropa. Aniaya itu lewat kemakmuran. Kalau saudara lihat di Eropa, gereja-gereja banyak orang anak-anak muda yang tidak datang di gereja. Karena begitu terpesona, terpengaruh oleh sistem yang ada. Ini aniaya yang hebat, iman hancur saudaraku. Di Amerika, di negara-negara besar, hedonisme menjadi gaya hidup. Ingin menyenangkan, memuaskan diri sendiri, iman hancur. Kita seringkali kalau berdoa, Tuhan, bebaskan kami dari masalah. Saudara kekasih, tapi ingatlah bahwa masalah banyak kali diizinkan Tuhan untuk memunculkan saudara menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Kita melihat hari ini saudara kekasih, Tuhan memakai segala peristiwa. Jadi hari ini mungkin saudara mengalami berbagai penderitaan karena iman, atau saudara sedang dalam keadaan tanda kutip makmur secara ekonomi. Dua-duanya membutuhkan kehidupan doa yang serius.
Justru ketika kita hidup dalam zona nyaman, zona aman, itu bahaya kalau saudara tidak punya jam-jam istimewa bersekutu dengan Tuhan. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan ada yang saudara terperosok ya. Jadi hari ini jangan melihat, jangan terfokus dengan peristiwa yang sedang terjadi. Lihatlah, kalau mata jasmani kita hanya melihat peristiwa yang terjadi, mata batin kita, mata iman kita bisa melihat di balik peristiwa yang terjadi di masa depan yang jauh ke sana. Oh, tangan Tuhan berdaulat luar biasa, katakan amin. Terus selanjutnya next. Yesus diungsikan ke Mesir. Di mana letaknya? Yesus ini Al-Firman yang menjadi manusia. Ketika usia 2 tahun, Tuhan malaikat datang pada Yusuf, ungsikan ke Mesir. Di mana kedaulatan Allah? Di mana bukti Allah itu maha kuasa? Jangan terperosok, jangan menilai dari situasi, informasi, panca indera. Ternyata nubuat peristiwa di mana Yesus harus diungsikan ke Mesir untuk menggenapi Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasih dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi hari ini yang penting saudara harus tekun, belajar firman, mengerti kehendak Allah, dan nanti bulan Januari ada kelas Bible Study. Ikuti itu yang penting, itu yang menjadi dasar pondasi hidup saudara. Engkau menjadi orang yang kuat, kokoh dan perkasa. Kalau tidak, saudara akan menghadapi permasalahan ini rasanya kok rumit ya. Tapi tidak, saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara pada malam hari ini. Allah hanya menggenapi apa yang dia firmankan. Kalau saudara melihat Kejadian 37, Tuhan turun dalam mimpi Yusuf. Dalam mimpi itu Yusuf, Tuhan menjelaskan bahwa dia melihat sedang memberkas gandum itu sedang diikat. Dan mimpi selanjutnya adalah berkas saudara-saudaranya itu datang menyembah. Matahari, bulan, dan 11 bintang juga menyembah. Yusuf ini ya masih sangat muda. Jadi belum punya pengalaman. Ini karena kesalahan bapaknya, Yakub, dia diberi pakaian yang maha indah menjadi pusat kecemburuan orang-orang saudara-saudaranya. Dia juga tidak minta hikmat Tuhan, dia bicara, Tuhan kasih aku mimpi. Mau saudara-saudaranya tambah benci. Bahwa kalau semua saudaranya datang menyembah dia dan dia menjadi raja. Ingat, Tuhan hanya menggenapi firman-Nya. Dan ketika terjadi, mulai karena kebencian-kebencian yang tertanam tadi, saudara-saudaranya bersekongkol ingin membunuh Yusuf. Tapi karena firman Allah ada pada Yusuf, manusia tidak bisa membunuhnya. Saudara punya promosi dalam jabatan, puji Tuhan. Tapi karena Tuhan punya rencana dalam jabatanmu, tidak ada tangan yang bisa menurunkannya. Demikian juga dengan Yusuf. Dasar tangan Tuhan. Mereka memang berupaya untuk membunuh, tapi Tuhan bekerja. Akhirnya dijual kepada budak Ismail. Yang hebat kepada Tuhan Ismail, dia dijual jadi budak. Yang hebat waktu dia pergi dijual pembelinya Potifar. Dan Potifar itu adalah orang yang ada dalam birokrat kerajaan Allah.
tangan Tuhan itu lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi sedang memperlengkapi Yusuf. Yusuf harus belajar birokrasi yang ada di Mesir. Yusuf harus belajar banyak hal tentang Mesir dari keluarga Potifar. Alkitab mencatat karena Tuhan menyertai Yusuf, apa yang dilakukan berhasil. Dan akhirnya oleh pekerjaan anugerah Tuhan, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir seperti yang telah dinubuatkan lewat mimpi. Memang peristiwanya menakutkan, meresahkan, membuat tertekan frustasi seolah-olah baru nasib baik sedikit masuk penjara lagi, keluar lagi, ada tekanan lagi. Seolah-olah kalau kita melihat dengan bukti empiris, melihat dengan hanya panca indera, hidup kok penuh dengan malang dan malapetaka. Tidak. Jangan ada di antara saudara berkata hidup ini seperti penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Ada saatnya berhenti itu semuanya. Dan saudara akan melihat tangan Tuhan akan bergerak dengan luar biasa. Terus kita akan lihat, setelah kita melihat dan banyak perkara saya melihat. Dahsyatnya Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Lewat semua peristiwa, keadaan, situasi, Tuhan tetap yang berdaulat. Next kita akan lihat terapan praktis. Kita lihat Lukas 5 ayat 4-5. Kita baca bersama-sama. Mari, Tuhan hanya menggenapi yang difirmankannya. Kita baca ayat 45, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yes, selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saya percaya peristiwa malam ini membuat engkau makin takjub dengan Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan lewat hidupmu, lewat ekonomimu, lewat keturunanmu, lewat keluargamu. Yang tadinya menakutkan itu menjadi sumber pertolongan yang luar biasa. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini kau mengalami tekanan, agak tekanan sedikit. Dan itu karena masalah ekonomi. Tapi engkau mulai malam ini berkata, yes, aku punya kebutuhan, yes. Tapi inilah kesempatan aku melihat penyediaan Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Lah hari ini kita akan lihat Yesus meminjam perahu Petrus untuk memberitakan kabar baik. Setelah selesai berkhotbah, Yesus berkata, coba kamu ke dalam, tebarkan jalamu jelas untuk menangkap ikan. Disinilah titik perubahan dahsyat terjadi. Yesus berkata ke dalam, tebarkanlah jalamu. Tuhan, menurut bukti panca indera kami, tempat ini tidak ada ikan. Perahu kami kosong, kami gagal. Semalam-malaman kami bekerja keras gagal. Malam ini penuh tekanan, penuh kegelisahan, penuh ketidakjelasan. Dan Yesus datang, firman datang kepada mereka. Masuk lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kata kuncinya, karena engkau memerintahkan, karena engkau berfirman Tuhan, maka aku melakukannya. Dan apa yang terjadi? Jalannya hampir koyak. Semalam itu dia setempat di sekitar itu sudah dicari tidak menemukannya. Jadi hari ini, barangkali minggu-minggu ini, bulan-bulan kemarin, saudara punya suasana di mana gagal, usaha gagal, usaha rohani juga gagal, ingin taat juga gagal, perbudakan seringkali mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin kau trauma dengan yang namanya dosa, takut gagal lagi, berkecamuk dalam segala pengalaman. Yes, itu bukti panca indera mengatakan seperti itu bukti.
Yes, kita terima. Itu fakta, kita terima. Tapi saya ingin mengajak pada malam hari ini, kata kuncinya, karena engkau menyuruhnya aku bertindak. Tuhan hanya menggenapi firman-Nya. Bagi yang percaya. Saya tidak mengerti, saudaraku. Mungkin rumah tanggamu, engkau menjadi ibu yang merasa gagal dalam keluargamu. Engkau merasa kecewa kok tidak seperti yang aku harapkan. Mungkin suami engkau merasa terjebak pernikahanmu dan engkau merasa kesepian, penuh penderitaan, pergumulan yang hebat. Masalah ini, masalah anak, masalah dengan mertua, dengan menantu, masalah di kantor. Aduh, membuat hidup ini begitu menjemukkan. Memberi tekanan-tekanan yang hebat seringkali membuat tidak bisa tidur. Ya. Saya membaca dari seorang filsuf di Rusia. Dia mengatakan hampir 300 juta manusia ada dalam tekanan, depresi, dan stres. Tapi malam hari ini ada kabar baik. Engkau bebas dari stres. Engkau bebas dari depresi. Saya kasih obat stres tanpa efek samping. Ini bukan obat antidepresan, tapi obat ilahi, obat surgawi. Saudara percaya? Jadilah seperti imanmu. Sebelum kau pulang, Tuhan sudah menjamah hidupmu lebih dahulu. Mari kita akan lihat sekarang bagaimana dari pengalaman yang pahit, terluka, kecewa, gagal, dan segala macam pergumulan hidup. Rasanya kok hidup ini penuh tekanan ya. Belum lagi peperangan antara roh dan daging. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang sempurna. Ya. Mari kita akan lihat terus, next. Kita akan lihat. Ada dua bukti sebagai fondasi hidup kita pada malam hari ini. Yang pertama namanya bukti empiris, bukti berdasarkan panca indera, penelitian penyelidikan panca indera. Jadi pikiran kita ini menarik bukti dari informasi panca indera. Paul Petrus berkata berdasarkan bukti sementara bahwa tempat itu tidak ada ikan, dibuktikan semalaman gagal total. Itu bukti berdasarkan panca indera. Dan bukti itu cukup traumatis bagi saudara saya. Saudara mungkin kalau melihat ke belakang, penuh pergolakan batin, pergumulan. Lah bagaimana saudara bisa mengubah dunia? Bagaimana saudara melihat orang yang lumpuh rohani yang kau pegang dan kau angkat? Bagaimana engkau yang sedang melepaskan orang yang sedang terikat oleh roh perhambaan? Kalau saudara sendiri sedang dalam posisi diperhamba. Tapi malam ini ada kabar baik. Tuhan membebaskan saudara tuntas. Cara rahasianya sangat sederhana. Yang kedua ada bukti. Dan bukti ini berdasarkan firman. Ya. Bukti yang kedua berdasarkan firman. Lah kita akan lihat saudara kasih. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita akan lihat dulu. Ini pengajaran yang luar biasa. Iman itu kan percaya kepada firman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara harus orang yang punya pengharapan. Mengapa kita tidak punya pengharapan? Karena saudara tidak berfokus kepada firman, tapi berfokus kepada masalah. Hari ini dasar pengharapan kita cuma satu, firman. Setelah firman memberikan pengharapan pada malam ini, untuk apa? Untuk saudara memasukin pengalaman, saudara mengalami realita ilahi yang datang dari Tuhan atau bukti yang datang dari Tuhan. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak kita lihat. Lah, setelah apa yang saudara lihat itu bukti. Tetapi ada bukti yang lain hari ini yaitu firman yang diurapi Roh Kudus yang disingkapkan bagi saudara. Itu bukti yang lain, bukti baru.
Itu realita. Dari pengharapan menjadi masuk dalam realita, mengalami firman janji Tuhan, itulah titik mujizat terjadi. Saya ingin menarik sedikit supaya saudara bisa menangkap logika saudara. Bukti zaman dulu orang berkata bahwa dunia itu datar. Kalau nanti terus naik kapal sampai ke tepinya bisa jatuh ke ruang angkasa. Setelah ditemukan ilmu pengetahuan, ternyata bumi itu bulat. Seperti apa? Bulat seperti apa? Ya seperti saudara itu yang gemuk-gemuk itu. Ada dulu penyakit-penyakit tertentu menjadi bukti tidak bisa disembuhkan. Setelah ditemukan teknologi yang baru, obat-obat yang baru, ternyata bisa disembuhkan. Haleluya. Dulu ada bukti. Bukti. Apa arti pemahaman mitos orang-orang Jawa? Kalau gerhana bulan, itu artinya bulan dimakan? Kok ngerti aja saudaraku. Makanya kalau gerhana bulan, orang harus pukul-pukul itu segala tatabuan supaya itu perut buto itu gelik dan dikeluarkan kembali. Setelah orang itu belajar ilmu pengetahuan, khususnya geografi, ternyata tidak seperti itu, saya jamin. Perilakunya berubah. Kalau ada gerhana bulan malah dilihat mengasihkan. Dulu menakutkan sekali, tapi sekarang tidak. Jadi bukti di dunia ini bisa berubah. Lah hari ini ada bukti pengalaman empiris saudara. Aduh, sia-sia jadi orang Kristen. Sia-sia aku melayani Tuhan. Sia-sia keluargaku sudah aku perjuangkan isinya begini. Engkau penuh tetesan air mata Tuhan. Kapan engkau menjawab masalahmu? Malam ini Tuhan menjawab masalahmu. Dengan cara bukti sementara oke, sudah terima. Tapi ada bukti realita yang baru. Pengharapanmu akan dibawa Tuhan untuk mengalami fakta yang baru, katakan amin. Dan itulah visi kita di tahun 2025. Lah mari saya ingin ajak saudara, terus next. Perubahan yang dahsyat dan ajaib terjadi. Ketika Rasul Petrus, pilihan tetap di tangan Petrus dan teman-teman, pilihan tetap di tangan saudara. Saudara apakah percaya firman? Dan bertindak di atas apa yang kau percayai? Apakah saudara percaya dari bukti-bukti lahiriah? Kalau saudara percaya pada bukti-bukti lahiriah dan saudara mengimani, hidupmu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya. Ketika Tuhan terus merombak hidup saya, merombak hidup saya, merombak hidup saya. Saya bisa menikmati persekutuan dengan dia satu hari itu bisa 4 jam, 5 jam. Dengan saya menikmati di bawah Tuhan. Ada dorongan lagi, Tuhan ingin 7 jam. Kalau engkau ingin Tuhan, engkau pasti berikan kekuatan. Supaya apa? Supaya jadi pendeta terkenal hebat? No sama sekali. Supaya jemaat di sini diberkati Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lah, hari ini mari kita akan lihat. Semalam bekerja keras dan hasilnya gagal. Berubah menjadi pagi yang berhasil, penuh kegairahan dan menyenangkan. Dan yang kedua, mereka takjub kagum akan Tuhan. Saya dibuat makin takjub kagum akan Tuhan. Saya dibuat Tuhan, buatlah aku makin takjub kagum akan Yesus. Amin. Kalau engkau tidak takjub sama Yesus, maka engkau takjub sama Sus Marta, Sus Delilah maksudnya. Ya. Makin takjub kagum akan dia, dahsyat. Makanya hari ini kau harus merdeka. Harus merdeka. Tidak, kalau engkau mati dengan masalahmu, engkau akan menjadi hebat lewat masalahmu. Engkau menjadi luar biasa lewat masalah saudara. Katakan amin. Lah mari hari ini kita lihat. Tuhan akan merombak mulai malam ini. Karena apa?
murid-murid itu semalaman gagal, paginya menjadi pagi yang luar biasa. Mungkin saudara baru datang ke sini saja saudara bergulat hebat. Tapi malam ini karena kau mendengar firman, ini ada bukti realita yang baru. Dan ketika kau percaya dan bertindak di atas apa yang kau percayai, engkau hidup di atas masalah. Saya kasih tahu, engkau hidup di atas masalah. Ketika Petrus mendengar perintah Yesus, berjalanlah. Petrus berjalan dan bisa berjalan di atas gelombang. Tapi karena Petrus belum banyak pengalaman sehingga terpengaruh dengan gelombang, jatuh. Dia berteriak, Tuhan menolong. Kalau engkau mulai berfokus kepada Yesus dan pewahyuan firman-Nya, engkau berjalan di atas masalah. Amin. Engkau berjalan di atas masalah. Sehingga hari-harimu penuh ucapan syukur, penuh ketakjuban, penuh kekaguman. Saya harus membangun sebuah image. Jadi pendeta itu bahagia. Supaya jemaat semua jadi pendeta. Jadi pendeta itu bukan bergumul. Buktinya saya bahagia, anak saya Danis pengen jadi pendeta. Mengapa banyak orang tidak mau jadi anak pendeta tidak mau jadi pendeta? Karena lihat pergumulan yang hebat. Saya ada pergumulan, tapi saya hidup dari firman-Nya. Saya hidup dari firman-Nya. Dan hari ini, mari saya ingin ajak saudara untuk melihat terus, next. Iman adalah percaya kepada firman Allah dan bertindak berdasarkan firman yang dipercayai. Inilah permulaan mukjizat besar. Jadi hari ini saudara harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Satu contoh hari ini. Saudara adalah ciptaan baru, percaya? Amin? Saudara lahir baru artinya lahir kembali artinya Kristus dilahirkan dalam hidup saudara. Hadir dalam hidup saudara. Jadi hari ini saya melihat saudara, manusia barumu itu adalah hidup kekalnya Allah. Manusia barumu itu memiliki sifat kodrat Allah. Manusia barumu itu tidak terkalahkan, katakan amin. Manusia barumu tidak pernah naik turun. Alkitab berkata bahwa manusia barumu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus ada di sana. Mengapa engkau lemah? Mengapa engkau kuat lemah? Engkau tidak berjalan dengan fakta ilahi. Engkau berjalan dengan perasaan. Engkau berjalan dengan panca indera. Saya tidak mau untuk naik turun. Saya harus stabil. Bahkan saya omong sama iblis. Berapa lama dulu waktu belum punya pengalaman iblis menekan, mengintimidasi. Saya katakan iblis, tiba saatnya saya balik dunia. Engkau yang terintimidasi hanya oleh kehadiran saya. Titik. Saya tidak mau dialog dengan dia. Engkau akan terintimidasi dengan kehadiran saya. Titik. Dan dia gemetar. Ingat, saudara harus tahu, hidupmu itu luar biasa. Masa firman Allah Efesus 2 ayat yang ke-6 kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, besoknya lagi kayak di neraka, besoknya lagi di surga, besoknya lagi berkata, aduh rumah tanggaku kayak neraka. Mulai hari ini kau berkata, rumah tanggaku kayak surga. Amin. Senggol pasanganmu, bener mah. Tapi jangan keras-keras ya, yang lembut aja. Saudara beruntung malam ini datang. Ya. Saudara bersyukur malam ini. Jadi kita lihat di sini. Abraham, bapak orang beriman. Luar biasa. Dia hidup dalam dimensi supranatural. Untuk melahirkan Ishak. Itu anak perjanjian. Kalau Ismail itu anak perhambaan. Itu hasil usaha daging. Tapi betul-betul Ishak itu adalah hasil iman percaya kepada janji Tuhan. Dan mari saya ingin tunjukkan imannya Abraham. Kita lihat, yes next kita lihat. Oke, dengan ini Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yuk kita katakan iman Abraham jadi iman kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang Ia janjikan. Saudara percaya?
Kita katakan supaya intimidasi, pengalaman trauma dan segala macam belenggu dosa malam ini lepas total. Katakan amin. Katakan bersama saya, aku percaya Allah sanggup menggenapkan apa yang Dia janjikan. Sesungguhnya di dalam Yesus saya merdeka, saya berkenangan. Katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Dia. Dan engkau hidup dalam fakta yang baru ini. Katakan amin. Sampai orang melihat engkau dengan dua mata. Ini orang luar biasa ini. Ini orang luar biasa ini. Ini orang yang berbeda ini. Orang yang luar biasa ajaib. Itu yang akan Tuhan kerjakan bagi saudara. Haleluya. Ada sukacita malam ini? Aku lihat walaupun agak gelap tapi wajahmu terang. Apalagi aku melihat Gideon lebih cemerlang lagi. Haleluya, saudara kekasih. Jadi malam hari ini mari saudara kekasih, di dalam ayat sebelumnya Abraham percaya dan ia memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca Yesaya 51, ya Tuhan menghibur reruntuhan Sion, ia mengubah padang gurunnya menjadi taman Eden, padang belantarnya menjadi taman Tuhan. Di situ terjadi kegirangan, sukacita, sorak-sorai, pujian yang nyaring. Itu baru taman Eden, taman Tuhan. Rohmu manusia barumu telah duduk di sebelah kanan apa-apa. Katakan amin. Maka hari-harimu penuh dengan sukacita, penuh dengan pengucapan syukur, sorak-sorai. Coba kita buktikan, bersoraklah bagi Dia, katakan amin. Sekarang masalah engkau injak. Di dalam dunia barumu, musuh sudah dikalahkan. Amin. Musuh Tuhan ubah menjadi sahabat. Saya selalu berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, umat-umat yang kau percayakan kepadaku, mungkin beberapa saat yang lalu kurang respect dengan Injilmu. Ya, masih hidup mementingkan diri sendiri. Oke Tuhan, tapi mulai hari ini, aku percaya seluruh jemaatmu menjadi penurut-penurut Allah. Seluruh jemaatmu dengar-dengaran saya pemimpin. Oke, Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan bekerja bukan dari luar, dari dalam mulai merombak saudara. Konsep pikirmu dirombak dan semuanya dirombak. Tahu-tahu saudara berubah juga ya. Pengen melayani, pengen ibadah, pengen ini, pengen itu. Katakan amin. Oh, kalau saudara tidak didoakan penuh dengan roh Allah, engkau pengen apa? Punya pasangan baru? Haleluya. Tidak kan? Mari, hari ini, aku berjalan di atas masalah. Amin. Sehingga engkau mulai malam ini segala depresimu, tertekanmu lepas dalam nama Yesus. Saya mulai gunakan otoritas Tuhan, ikatan belenggu melepas dalam nama Yesus. Engkau yang hidup berpusat diri sendiri akan berubah dan engkau hidup bagi Kristus. Katakan amin. Dan keluargamu diubah menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Anak-anak muda engkau yang kuliah, engkau yang penuh ketakutan untuk bagaimana nanti nasibku, kuliahku. Dalam nama Yesus Allah memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Sehingga engkau berjalan di atas pewahyuan firman Allah. Maka saya percaya malam ini menjadi malam berkat yang luar biasa. Bukan malam penuh kegagalan, kekecewaan. Oke, malam ini menjadi malam penuh sukacita, damai sejahtera. Saya bersyukur bisa melepaskan firman hari ini dengan satu tujuan harapan kita sama-sama menyatu di dalam roh untuk berjalan di dalam iman, pewahyuan dunia yang baru, janji-janji yang baru dan luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan berkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Malaikat ketika merayakan Natal